Bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Angry Birds 2016. Bagi kalian yang gak tahu, film ini memiliki dua series yang sangat amat keren satu sama lain. Dan juga film ini yang akan membuat anda sabar karena pemeran utamanya sangat amat sabar menghadapi dunia ini. Ya udah gak usah banyak bacot lagi karena bacot akan menghambat anda dan membuat durasi video ini makin lama. Seperti biasa, jangan lupa stay terus santuy dulu dan jangan lupa Bang Editor intro skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan suatu pulau yang bernama Pulau. Di pulau tersebut hiduplah sang karakter utama yang bernama Red. Si Red ini sedang bekerja mengantarkan suatu kue kepada pembelinya dimana ia menempuh perjalanan yang cukup jauh. Setibanya di rumah pembeli tersebut, si Red ini langsung memberikan kuenya. Akan tetapi si pembeli tidak mau membayar kue tersebut karena si Red ini telat mengantarkan kue itu. Hingga pada akhirnya Red yang tidak terima, mereka berdua pun berdebat di tempat tersebut hingga membuat si bocil yang sedang berulang tahun hanya bisa mempelongohi hal tersebut. Red yang emang emosinya sudah tidak bisa dibendung kembali, ia ini langsung melempar kue tersebut kepada sang pembeli hingga muka sang pembeli seperti badut jalanan. Setelah hal itu, si Red yang ingin pergi dari tempat tersebut, akan tetapi ia menginjak serpihan kue hingga membuat ia terpleset. Hal tersebut mengakibatkan telur sang pembeli pecah dan you know lah. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya di mana si Red yang tak berdoja ini dituntut atas kejadian yang kemarin. Di mana di sana si Red ini menjelaskan bahwasannya ia sudah berusaha datang tepat waktu. Akan tetapi alasan itu ditolak mentah-mentah oleh si hakim dan si hakim juga mengatakan bahwasannya anak sang pembeli sudah mengira bahwasannya si Red adalah ayahnya. Akibat si Red yang tidak sengaja memasukkan palanya ke dalam telur tersebut hingga membuat si bocil yang berada di sana mengira si Red adalah ayahnya. Pada akhirnya si hakim ini menyimpulkan bahwasannya semua kejadian ini akibat emosi si Red yang tidak bisa dikontrol. Hingga pada akhirnya hakim pun memutuskan untuk memasukkan si Red ke kelas pengendali emosi, di mana kelas ini konon katanya kelas yang paling berbahaya. Persidangan pun selesai dan si Red disuruh ke kelas pengendali emosi hari ini juga dan hal itu membuat si Red ini murka. Di perjalanan kita bisa melihat si Red yang memasang muka yang sangat amat beautiful dan enak dipandang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, si Red ini tiba di kelas pengendali emosi. Belum apa-apa, si Red ini sudah menghajar papan iklan yang bertuliskan kelas pengendali emosi, di mana mereka berdua gelut satu sama lain dengan menggunakan sinematik ala slow-mo. Hingga pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh si Red secara telak. Lalu Red pun langsung bergegas masuk ke dalam kelas pengendali emosi, di mana di sana si Red ini bertemu dengan Matilda. Matilda sendiri adalah guru sekaligus mentor mereka semua. Lalu si Red pun langsung diperkenalkan kepada si Chuck, Bom dan juga Teren, di mana si Chuck masuk ke dalam kelas ini karena ia menggunakan kemampuannya untuk menjadi salah satu polisi. Kemudian si Bom, di mana si Bom ini dikejutkan oleh teman-temannya akibat si Bom yang sedang berulang tahun. Kejutan itu bukan menjadi happy, malahan menjadi petaka karena si Bom ini tidak bisa mengendalikan kekuatan meledaknya. Hingga hal tersebut mengakibatkan rumahnya hancur seketika. Dan yang terakhir Teren, di mana si Teren ini tidak dijelaskan mengapa ia masuk ke dalam kelas tersebut. Lanjut, mengapa tadi gue ngomong bahwasannya kelas ini adalah kelas yang paling berbahaya karena si Bom bisa meledak kapan aja, contohnya seperti ini. Setelah hal tersebut, kelas pun usai dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu kita diperlihatkan si Red yang sedang kesepian akibat dia ini tidak memiliki orang tua. Dan juga di rumahnya si Red kita diperlihatkan poster Mighty Eagle. Bagi kalian yang gak tahu Mighty Eagle ini adalah pahlawan pulau tersebut dan ia tiba-tiba menghilang. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan si Red yang berada di kelas pengendali emosi. Di sana si Chuck ini juga menunjukkan boneka burung yang telah ia buat susah-susah dihancurkan oleh seseorang yang masih misterius. Tapi semua itu terjawabkan karena si Chuck yang menemukan bulu berwarna merah. Tiba-tiba semua orang pun menatap sini si Red dan si Red menuduh si Teren yang menghancurkan semua itu. Akan tetapi Teren yang tidak mau disalahkan, ia ini langsung menonjok si Red hingga membuat si Red akhirnya terkapar. Pada akhirnya mereka pun berkumpul untuk membacakan doa kepada boneka burung yang telah hancur. Tiba-tiba ada kapal besar yang menghampiri pulau burung hingga membuat kelas dibubarkan. Pada akhirnya mereka semua pun ke tepi pantai untuk melihat kapal besar tersebut. Akan tetapi kapal tersebut tidak sengaja menabrak rumah si Red hingga membuat rumahnya si Red hancur berantakan. Setelah hal itu keluarlah sosok babi dari kapal besar tersebut di mana babi itu bernama Leonard. Leonard ini membagikan banyak hadiah kepada burung yang berada di sana. Leonard ini juga menjelaskan bahwasannya mereka berasal dari Piggy Island atau yang bisa kita singkat adalah Pulau Babi. Setelah hal itu anak buahnya Leonard langsung memberikan pelukan gratis kepada burung-burung yang berada di sana. Hingga para burung langsung menyambut mereka dengan hangat.
Scene berganti ke malam harinya di mana si Leonard ini diberikan sambutan dengan hangat oleh para burung yang berada di sana. Termasuk juga dengan Leonard yang mempersembahkan alat untuk para burung, di mana ada trampolin dan juga ketapel. Di tengah-tengah acara tiba-tiba si Red ini ngebacot bahwasannya Leonard tidak memperbaiki rumahnya. Hingga hal itu membuat si Leonard ini jengkel dan akhirnya si Red dijadikan tumbal percobaan untuk memakai ketapel. Aim at what? Everybody on this one. Hingga pada akhirnya ia jauh dari para masyarakat yang sedang bersenang-senang. Tiba-tiba si Red ini baru menyadari bahwasannya di depan mata dia ada kapal milik Leonard. Tiba-tiba Chuck pun datang dan mengajak si Red untuk memeriksa kapal milik Leonard. Hingga pada akhirnya mereka pun memeriksa kapal milik Leonard dan juga disusul oleh Bom yang ikut datang ke sana. Dimana di kapal tersebut banyak sekali ruangan, yaitu ada ruangan mobil, ruangan baju, dan juga ruangan trampolin. Lalu Bom yang penasaran dengan trampolin, ia ini memainkan trampolin tersebut hingga ia terjeblos ke bawah. Dan ternyata di bawah sana banyak sekali babi yang nggak bisa dihitung jumlahnya ada berapa. Lalu Red pun langsung balik lagi ke tempat acara tersebut, di mana si Red mengatakan bahwasannya Leonardo telah berbohong soalnya dia telah menyimpan banyak sekali babi di kapalnya. Leonardo pun mencari alasan di mana ia bilang bahwasannya para babi-babi ini masih kecil dan tidak tega ditinggal di pulau babi. Makanya ia membawa para babi itu di kapalnya dan disembunyikan. Warga ini malah tidak percaya dengan perkataan si Red dan malah bersimpati kepada Leonard. Hingga pada akhirnya burung bersama babi sekarang tinggal saling berdampingan. I can't see. Piggyback rides. Tidak lupa juga para babi ini diajakin keliling pulau burung. Di tengah study tour si Red ini menghentikan mereka dan si Red bertanya mengapa para babi terus berdatangan ke pulau burung. Dan para babi tidak ngomong sepatah kata dan hanya mendiami hal tersebut. Hingga hal tersebut membuat si Red ini makin curiga dan ia bertanya-tanya mengapa motif si babi datang ke pulau burung. Hingga si Red memutuskan untuk meminta bantuan sang legenda yang menghilang, yaitu Mighty Eagles. Tidak lupa juga perjalanan Red ini didampingi oleh Chuck dan juga Bom untuk menuju puncak pulau burung, di mana konon katanya sang legenda berada di sana. Pada akhirnya perjalanan mereka bertiga pun dimulai. If there is a mighty eagle, More like caca, caca. That's theoretically what it's kind of imagining. It's something more like a hey-oo-hoo, hey-oo-hoo. I got one. Di tengah perjalanan mereka ini salah puncak hingga mengakibatkan mereka harus putar arah. Hingga pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi hingga sampai di puncak yang benar, di mana mereka sudah tiba di tempat Mighty Eagles dan di sana sangat amat mewah. Di mana di sana juga ada air yang sangat amat wow impresif untuk kita coba. Hingga pada akhirnya Bom bersama Chuck langsung berenang di sana dan juga meminum air yang sangat amat banyak. Tiba-tiba Mighty Eagles sang legenda pun muncul, di mana ia langsung melakukan panggilan alam. Hingga Bom dan Chuck langsung merasa you know lah. Lalu mereka pun langsung menghampiri gua tersebut, di mana mereka diizinkan masuk oleh sang legenda dan juga legenda yang memamerkan banyak penghargaan yang telah ia capai sampai sekarang. Di mana di sana banyak sekali penghargaan yang tak bisa terhitung lagi jumlahnya. Tapi penghargaan itu tidak termasuk dengan penghargaan pemenang MTK juara 1. Setelah hal tersebut kita beralih ke bawah, di mana kita diperlihatkan para babi yang sudah bersiap-siap untuk mengadakan pesta terbesar di Pulau Burung, di mana para babi mengundang semua burung untuk hadir di dalam pesta tersebut. Tidak lupa juga kehadiran para babi membuat Pulau Burung ini sangat amat maju layaknya memiliki motor, mobil, dan masih banyak lainnya. Di mana hal tersebut seharusnya sangat amat berbahaya karena di Pulau Burung menyimpan para nenek-nenek yang sedang menyeberang, takutnya dia ketabrak lalu koit. Kembali kepada Red bersama kawan-kawan, di mana si Red ini menjelaskan kepada Mighty Eagle bahwasannya mereka kedatangan tamu berupa babi. Di mana si Red menjelaskan kepada Mighty Eagle bahwasannya ia sangat amat curiga kepada tamunya, yaitu berupa para babi. Akan tetapi Mighty Eagle malah meninggalkan si Red yang sedang bercerita. Hal tersebut membuat si Red ini agak marah dan ia langsung mengikuti kemana si Mighty Eagle berjalan. Ternyata Mighty Eagles ini sedang memantau aktivitas para babi, termasuk juga dengan si Red yang ikut dikasih unjuk. Lalu Red di sana melihat para babi yang menaruh banyak dinamit di rumah para warga. Hingga hal tersebut membuat si Red ini ingin turun ke bawah untuk membantu para warga. Lalu ia meminta bantuan kepada Mighty Eagles untuk membawa mereka bertiga turun ke bawah. Karena Mighty Eagles cuma satu-satunya burung di pulau ini yang bisa terbang. Akan tetapi Mighty Eagles ini menolak hal tersebut karena ia yang sudah pensiun. Sontas Red yang mendengar hal tersebut, ia ini langsung menaruh kekecewaannya kepada burung yang ia idolakan sewaktu kecil.
berhasil. Hingga pada akhirnya si Red ini menyuruh Chuck dan Bom untuk meninggalkan tempat tersebut dan berlari ke desa warga. Kita beralih kepada warga yang sedang menikmati pesta, di mana para warga tidak menyadari bahwasannya rumah mereka telah dihancurkan oleh para babi beserta juga dengan telurnya yang diambil oleh para babi. Setelah hal tersebut, Red bersama kawan-kawan telah tiba dan mereka mempergoki aksi para babi. Dan Red di sana langsung menyuruh si Chuck untuk menyadarkan para warga yang sedang berpesta, sementara ia bersama Bom akan mencoba menghentikan aksi para babi tersebut. Chuck yang sudah sampai di pesta tersebut, si Chuck ini langsung ngomong kepada Matilda bahwasannya para babi mencuri semua telur. Dan Chuck ngomong seperti itu yang kedua kalinya kepada si Hakim, akan tetapi mereka tidak percaya. Kembali kepada si Red dan juga si Bom yang sudah menggapai telur warga, di mana si Red menyuruh si Bom untuk meledakkan penyangga. Lalu Bom yang sedikit lagi akan meledak, akan tetapi aksi itu dicegah oleh para babi yang menembakkan pistol air. Tiba-tiba si bom ini terjatuh dan menimpa si Red hingga membuat mereka berdua jatuh bersama. Dan pada akhirnya para babi pun bisa pergi dari Pulau Burung dengan sangat amat mudah. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Pulau Burung yang kondisinya sangat amat buruk. Lalu Pak Hakim pun langsung menghampiri si Red, di mana si Pak Hakim ini meminta maaf akibat ia tidak mempercayai si Red. Dan sekarang si Red ini disuruh menjadi leader para burung. Hingga pada akhirnya si Red pun berkata kepada warga bahwasannya warga harus menunjukkan rasa marahnya. Jikalau kalian tidak bisa marah sama sekali, ada Teren yang akan mengajari Anda semua tutorial caranya menjadi marah. Dan hal tersebut ada tutorialnya. Lalu Red pun langsung ngomong bahwasannya para babi meninggalkan jejak untuk menuju Pulau Babi, jadi kalian semua harus bersiap-siap. Di mana si Red menyuruh para warga untuk bersatu membangun kapal yang sangat amat besar. Hingga pada akhirnya kapal pun jadi dan di sana ada ketapel di atasnya. Hingga pada akhirnya mereka pun OTW menuju Pulau Babi. Sementara di Pulau Babi itu kita diperlihatkan Leonard yang emang udah dasarnya adalah raja di Pulau Babi tersebut, di mana Leonard langsung menunjukkan telur yang sudah ia curi dari Pulau Burung. Leonard juga mengumumkan bahwasannya telur-telur tersebut akan dijadikan hidangan makan malam untuk seluruh babi di pulaunya. Hingga para babi bersorak-sorai menunggu makan malam tersebut. Kita beralih kepada Red dan juga kawan-kawan yang sudah tiba di Pulau Babi. Pada akhirnya mereka semua pun bertanya kepada si Red bagaimana caranya kita melewati pintu pembatas yang ukurannya sangat besar. Sementara kita adalah burung iprit-iprit yang tidak bisa terbang sama sekali. Hingga pada akhirnya si Red ini menemukan solusinya, di mana ia langsung menyuruh si Teren untuk membawakan ketapel yang ditinggal oleh para babi. Tiba-tiba Matilda pun sukarela untuk dilemparkan biar ia menghajar para babi yang tak berdoja tersebut. Di mana misi mereka adalah melemparkan para burung sejauh mungkin hingga mengenai istana, dan di istana para burung tersebut harus mengamankan telur. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara kedua belah pihak pun dimulai. Okey-doke. Fire! Take that, porkers! Incoming! I'm really Doesn't good matter. at Launch 'em. Make it. This is incredible. Coming back. He's going to duck. Get down. What can you do? Yeah. Oh my god! What? Fire! That guy again. Di tengah-tengah pertarungan, si Leonard ini menyadari bahwasannya istananya diserang oleh si Red bersama kawan-kawan. Lalu Leonard langsung memerintahkan para warganya jika lo menemukan burung harus menangkapnya. Dan ia akan mempercepat untuk memakan telur tersebut bukannya di malam hari melainkan di siang hari. Kita beralih ke Mighty Eagles yang sedang memantau para burung dari kediamannya, di mana Mighty Eagles menyadari bahwasannya para burung sedang berjuang untuk menyelamatkan telur-telurnya, sementara ia sendiri hanya bisa melihatnya. Hingga pada akhirnya Mighty Eagles pun langsung terbang untuk membantu Red bersama kawan-kawan. Di sisi yang sama para burung ini sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan telurnya. Dan sekarang si Red lah yang akan dilontarkan untuk menembus istana. Hingga pada akhirnya Red pun bersiap-siap untuk dilontarkan dan you know lah. Hey guys, let's not get cheesy, okay? What was that? Huh? Dan pada akhirnya Red pun berhasil menyampai istana dengan sehat walafiat. Leonard yang melihat hal tersebut, ia ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap burung yang berada di dalam lingkungan istana. Dan ia juga menyuruh anak buahnya untuk memindahkan telur-telur. Kembali bersama Chuck, di mana si Chuck ini ingin dilontarkan untuk menyusul si Red. Dan tidak lupa juga si Chuck ini mengeluarkan kekuatan supernya, hingga hal tersebut membuat si Chuck ini berlaju lebih cepat. Hingga pada akhirnya si Chuck pun berhasil bertemu dengan si Red, dan tidak lupa juga si Bom ikut menyusul OTW ke sana.
Untungnya bom ini tidak meledakkan istana tersebut. Jikalau bom meledakkan istana tersebut, babi akan mengalami kerugian. Kembali kepada Leonard yang kesal akibat istananya sudah dijebol oleh para burung. Lalu Leonard pun langsung mengeluarkan angkatan udara babi. Jikalau kalian kaget tahu, angkatan udara babi ini adalah angkatan yang paling berbahaya di Pulau Babi. Hingga pada akhirnya angkatan udara babi memporak-porandakan para burung yang sedang berjalan. Kembali kepada Terran yang akan melontarkan dirinya untuk menghancurkan satu istana. Jikalau sekali tubruk, istana tersebut akan hancur berantakan. Dan Terran langsung mengambil ancang-ancang yang sangat amat jauh hingga membuat ketapel tersebut hancur berantakan. Kembali kepada Leonard bersama pasukannya yang sudah bersiap-siap untuk memakan telur tersebut. Di sisi yang sama, si Red bersama teman-temannya sedang memikirkan cara untuk mengambil telur tersebut dari para babi yang sedang menjaga ruangan itu. Tiba-tiba tanpa disangka, si Chuck ini langsung beraksi dengan mode GGWP-nya. Hingga hal tersebut membuat para babi ini saling bersalah-salahan dan Red bersama teman-temannya bisa masuk ke dalam pintu tersebut dengan sangat amat easy peasy. Setibanya mereka ini di sana, mereka ini telat dan telur tersebut siap dihidangkan. Lalu Red pun langsung berpegangan kepada telur itu dan menyuruh teman-temannya untuk menyusul dia. Chuck dan juga Bom yang tak sempat, mereka ini akhirnya memutuskan untuk melalui pipa. Di dalam kita diperlihatkan si Red yang sedang mengambil remote control dari salah satu babi hingga mengakibatkan telur tersebut tidak jadi dimasak. Di sisi yang sama, si Chuck ini sudah berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu Chuck langsung membukakan pintu untuk Bom yang berada di luar hingga pada akhirnya si Bom ini bisa join dengan mereka. Dan disusul juga dengan kedatangan Mighty Eagles yang sangat amat GGWP di mana ia ini menjebol atap dan datang. Dilanjutkan dari Red yang menyuruh Mighty Eagles untuk membawakan telur itu keluar. Setelah hal tersebut, telur pun sudah siap dan akhirnya mereka berpegangan kepada telur itu. Akan tetapi si Leonard ini berhasil memegang kaki si Red hingga membuat si Red ini tidak bisa apa-apa. Dan tiba-tiba satu telur pun terjatuh hingga mengakibatkan si Red mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan telur tersebut. Hingga pada akhirnya si Red pun berhasil mengamankan telur tersebut, akan tetapi ia dikepung oleh para babi. Kembali kepada si Bom di mana si Bom ini sedang berada di landasan udara para babi dan ia ingin menghancurkan landasan tersebut. Hingga pada akhirnya ya you know lah. Pigs in airplanes! I blew up on purpose! Di sisi yang sama, Matilda ini sedang gelut dengan para babi di mana ia menghabisi babi-babi tersebut. Akan tetapi mereka ini tetap kalah jumlah hingga mengakibatkan mereka terkepung. Tiba-tiba Terran pun datang dengan menggunakan mobil di mana si Terran ini menjemput para burung yang tersisa. Kembali kepada Red dan juga Leonard di mana mereka berdua sedang berebut telur di sana. Akan tetapi mereka berdua ini terjatuh hingga mengakibatkan mereka berdua tiba di ruang penyimpanan dinamit. Dan juga di sana telurnya pun berhasil direbut oleh Leonard. Tiba-tiba si Red ini melihat panci rebusan yang akan terjatuh, di mana si Red langsung mendekati Leonard dan ia langsung membuat jatuh si Leonard lalu mengambil telurnya. Red pun langsung berlari ke batu di mana ia langsung tertutup oleh panci di sana. Lalu lilin yang dibawa oleh Leonard membakar dinamit di sana hingga you know lah. Mighty Eagles dan Terran berhasil selamat dalam insiden tersebut. Tidak lupa juga para warga ini ketemu dengan telurnya kembali. Akan tetapi kedua burung ini tidak menemukan telurnya karena telur tersebut sedang diselamatkan oleh Red dan ikut meledak dalam insiden tersebut. Lalu mereka semua pun bersuka cita atas kematian Red yang diduga telah tewas. Akan tetapi si Red ini muncul dari serpihan bangunan dan ia ini masih sehat walafiat. Lalu Red pun langsung memperlihatkan telur yang sudah ia selamatkan, di mana telur itu telah pecah akan tetapi bayi di dalamnya masih selamat. Pada akhirnya warga burung pun menyambut kedatangan Red dengan sangat amat bangga. Lalu bayi itu pun dikembalikan kepada kedua orang tuanya dan hal tersebut membuat kedua orang tuanya ini berterima kasih kepada si Red. Pada akhirnya para burung pun bisa mengambil telurnya kembali dan juga para burung yang bisa membabat habis para babi yang telah mencuri telur-telurnya. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Pulau Burung di mana di sana kita diperlihatkan para warga yang sedang membangun desanya kembali. Dan di sana juga ada patung Mighty Eagles yang dibangun kembali dengan sangat amat GGWP pisan. Tidak lupa juga di patung tersebut ada mukanya Red yang sangat amat wow, impresif. Pada akhirnya scene pun ditutup dari si Red yang dibuatkan rumah di dekat desa bukan di pinggir pantai kembali. Dan juga si Red yang sudah diterima oleh para warga karena para warga ini sangat amat berterima kasih kepada si Red. Red pun sampai ingin menangis karena hal tersebut. Dan film Angry Birds tahun 2016 pun tamat cuy. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan Angry Birds 2, jangan lupa tinggalkan subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian semua karena gua pengen nge-recap film berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Stay to the santuy.